baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, ini dengan Muhammad Sidki Hanif. Saya merupakan mahasiswa jurusan Informatika Universitas Syah Kuala angkatan 2024. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan terkait perancangan dan implementasi basis data pada sistem pembelian barang. Ini merupakan tugas dari Praktikum Basis Data 1, UTS ya. UTS Praktikum Basis Data 1. Nah, sebelum kita masuk ke kodenya, hal yang pertama kita harus ketahui yaitu analisis dulu, analisis kebutuhannya terlebih dahulu. Kita rancang dulu. Nah, jadi berdasarkan IRD yang diberikan, sistem ini dirancang untuk mencatat data penjual, pembeli barang dan pembelian. Nah, jadi itu ada 4 entitas utama dalam IRD yang diberikan ini. Lalu ada kardinalitas antar entitas. Berdasarkan IRD, hubungan antar entitas memiliki kardinalitas sebagai berikut. Satu penjual dapat menjual banyak barang atau relasi one to many. Satu pembeli dapat melakukan banyak pembelian one to many. Satu pembelian dapat mencakup banyak barang dan satu barang dapat muncul di banyak pembelian atau disebut juga dengan relasi many to many. Lalu ada penjelasan constraint yang digunakan. Primary key digunakan untuk mengidentifikasi data yang unik, yaitu ID pada masing-masing entitas. Nah, entitasnya kan ada 4 tadi, yaitu berarti ada ID penjual, ID pembeli, ID barang, serta ID pembelian. Dan itu semua adalah unik. Sedemikian hingga tidak ada ID yang sama antara penjual yang satu dengan penjual yang lain, pembeli dengan pembeli, barang dengan barang, dan satu pembelian dengan pembelian yang lain. Lalu ada foreign key. Nah, foreign key itu digunakan untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain berdasarkan relasi antar entitas. ID penjual pada tabel barang itu menunjukkan adanya hubungan antara penjual dengan barang, yaitu penjual dapat menjual banyak barang. Satu penjual dapat menjual banyak barang atau relasinya one to many. ID pembeli dan barang pada tabel pembelian menunjukkan adanya hubungan antara pembeli dan barang dengan pembelian, yaitu pembeli dapat melakukan banyak pembelian dan pembelian dapat melibatkan satu atau banyak barang, atau dikenal juga dengan relasi many to many. Karena untuk membuat database, kita dapat menggunakan query seperti ini, create database. Nah, digunakan untuk membuat database baru. Lalu ini adalah proses untuk create table-nya. Nah, pada ini ada 4 tabel yang kita buat karena entitas yang berdasarkan IRD tadi itu ada 4, yaitu tabel penjual, tabel pembeli, tabel barang, dan tabel pembelian. Lalu di sini ada proses insert data. Nah, kita masukkan data pertama-tama pada tabel penjual. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita coba tampilkan data itu menggunakan query select from penjual. Lalu keluarlah hasilnya. Ini adalah data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu begitu juga prosesnya pada insert data pada pembeli, lalu menampilkan datanya, dan pada tabel barang. Nah, tabel barang kita masukkan datanya, kita tampilkan lagi datanya. Begitu juga pada tabel pembelian, kita masukkan data, lalu kita tampilkan. Nah, ini adalah proses penggunaan update dan delete. Nah, update barang set stock sama dengan 40, where ID barang sama dengan 3. Nah, kita lihat sebelumnya pada ini ya, tabel barang. Mana tadi tabel barang? Nah, ini susu kan ini where ID barang sama dengan 3. Nah, ID barang 3 itu adalah ini si susu. Awalnya stoknya 25. Ini ya, susu awal stoknya 25. Lalu setelah kita lakukan update menjadi 40 pada ID barang 3. Nah, dari yang awalnya stoknya itu 25 itu menjadi 40 karena kita lakukan proses update ini. Nah, lalu yang kedua kita coba tes query delete. Delete from pembelian, where ID pembelian sama dengan 2. Nah, sebelumnya ini ada ID pembelian, ID-nya ini 2. Lalu setelah kita delete, maka ID 2 itu tidak ada lagi karena sudah kita hapus. Nah, lalu ini ada proses penggunaan query select. Yang pertama itu untuk menampilkan kolom tertentu. Nah, select nama barang dan harga from barang. Jadi, jika kita menggunakan query ini, maka yang ditampilkan hanyalah data nama barang dan data harganya saja pada tabel barang itu tadi. Lalu ada query select data tertentu dengan where. Nah, where ini adalah suatu kondisi khusus. Jadi yang ditampilkan hanyalah data yang sesuai dengan kondisi itu saja. Pada contoh ini kita select from tabel barang where stok lebih kecil dari 75. Nah, sedemikian hingga data yang ditampilkan hanyalah barang-barang dengan stok di bawah 75 saja. Nah, dan barang-barang yang stoknya di bawah 75 itu ada 3 barang. Yaitu ada Capkin dengan stok 50, susu dengan stok 40, dan Pop Ice dengan stok 30. Yang mana ketiga barang ini stoknya itu semua di bawah 75. Lalu ada query select menggunakan operator AND dan OR. Nah, kita bahas yang AND dulu. Select from barang, where stock lebih kecil dari 75, and harga lebih besar dari 5.000. Nah, kalau menggunakan operator AND ini, kedua kondisi ini harus benar. Tidak boleh salah satunya saja yang benar. Nah, karena kedua kondisi ini
harus benar, maka data yang keluar itu hanya satu, karena yang pertama stoknya itu lebih kecil daripada 75. Nah, 40 itu lebih kecil dari 75, sehingga syarat yang pertama itu, kondisi pertama itu dia benar. Dan harganya lebih besar dari 5.000. Nah, harga si susu ini 10.000, sedemikian hingga dua syarat ini atau dua kondisi ini terpenuhi. Nah, makanya hanya susu saja yang muncul, sementara yang lain tidak muncul. Lalu ada operator OR. Nah, operator OR ini sendiri, uh, apabila ada salah satunya saja, maka data itu akan ditampilkan. Dan kalau ada dua-duanya, maka keduanya itu akan ditampilkan. Nah, di sini contohnya select from penjual, where nama penjual sama dengan Hanif, or nama penjual sama dengan Arif. Nah, karena syarat pertama ini Hanif ada, nama penjual dengan Hanif ini ada, maka dia akan ditampilkan. Or nama penjual sama dengan Arif. Nah, ternyata Arif ini juga ada nama penjualnya, maka si Arif ini juga akan ditampilkan. Nah, kalau seandainya or nama penjual sama dengan Arif ini tidak ada pada data penjual, maka yang ditampilkan ini hanya si Hanif saja. Oke. Lalu ada query select menggunakan operator between. Nah, between ini artinya itu adalah antara. Select from barang where stock between 29 and 51. Nah, jadi barang yang ditampilkan dari ini adalah barang-barang yang stoknya itu di antara 29 dan 51, dan itu ada 3 barang, yaitu Captain dengan stok 50, Susu dengan stok 40, dan Pop Ice dengan stok 30. Nah, stok 50, 40, 30 ini itu berada dalam rentang 29 dan 51, sedemikian hingga mereka bertiga itu muncul. Nah, kalau di luar daripada ini, maka mereka tidak akan muncul, karena kondisinya ini antara 29 dan 51. Lalu ada query select menggunakan operator like. Nah, di sini contohnya select from penjual where nama penjual like persen, RI persen. Nah, persen ini itu bermakna bisa sembarang, RI berarti sebelumnya ada sembarang huruf ataupun sembarang karakter lah pokoknya, dan di tengah itu ada sisipan RI, dan dilanjutkan dengan sembarang karakternya lagi. Jadi RI itu berada di tengah-tengah sembarang karakter. Apakah ada nama penjual yang di tengah-tengahnya itu RI? Nah, ternyata ditemui ada satu penjual yang namanya Arif. Nah, huruf A itu bisa dianggap sembarang karakter, dan RI ini berada di tengahnya. F itu sembarang karakter, sedemikian hingga RI berada di antara dua sembarang karakter itu, yang persen itu tadi. Makanya dia itu muncul. Nah, mungkin seperti itu penjelasan ringkasnya. Mudahnya. Mungkin sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau salah-salah kata, karena manusia itu memang tempatnya kurang dan tidak sempurna. Mungkin ini saja. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.